Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Pendidikan Sejarah Peradaban Islam kelas F semester 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Alvina Damayanti, teman saya Nida Rashida, Jovita Novita, Ahlan Dito, dan Habibatul. Maka dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan mengenai 4C dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya teman-teman masih belum tahu kan apa sih 4C itu? Nah, maka dari itu tetap stay tune di video kami ya. Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai 4C dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam dunia pendidikan abad ke-21, keterampilan yang dikenal dengan istilah 4C yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki peran besar dalam menumbuhkan keterampilan tersebut, bukan hanya sebatas penguasaan materi agama saja, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, sikap, dan keterampilan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kalau tadi saya sudah menyinggung mengenai 4C, yang salah satunya itu critical thinking, maka kali ini kita akan membahas tuntas satu persatu mengenai 4C tersebut. C yang pertama yaitu terkait critical thinking. Nah, teman-teman pastinya belum paham kan mengenai critical thinking itu apa? Maka saya akan menjelaskan mengenai critical thinking. Teman-teman, critical thinking atau sering kita sebut dengan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, membandingkan berbagai pandangan, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pengembangannya nih. Nah, di sini untuk mengembangkan 4C ini sendiri, kita sebagai guru nantinya bisa menantang nih istilahnya ya, menantang siswa kita untuk menelaah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Habis itu kita minta untuk mengaitkannya dengan masalah di kehidupan sehari-hari yang kita jalani teman-teman. Nah, contohnya adalah ketika kita membahas tentang kemajuan teknologi dan etika di dalam Islam. Nah, kita bisa meminta untuk anak-anak atau peserta didik ini menganalisis dampak positif dan juga negatifnya dari penggunaan medsos itu sendiri. Terus, metodenya kayak gimana? Nah, metodenya kita bisa pakai dua cara. Yang pertama adalah debat Islami dan yang kedua adalah studi kasus. Debat Islami ini misalnya siswa dibagi jadi dua kelompok untuk berdebat tentang apakah musik modern itu sesuai dengan nilai Islam, yang dimana itu nanti dengan merujuk pada Al-Quran ataupun hadis. Nah, kemudian di studi kasus ini sendiri, kita sebagai guru nantinya itu bisa memberikan permasalahan. Contohnya seperti perundungan ataupun korupsi, lalu siswa ini akan diminta untuk ngasih solusi berdasarkan dari sudut pandang ajaran Islam. Nah, kemudian kita masuk di salah satu dari 4C ini sendiri, yaitu dari creativity. Nah, pengertian dari creativity ini sendiri adalah kemampuan menghasilkan gagasan baru, solusi inovatif, dan karya yang bermanfaat serta bernilai Islami. Ini dari pandangan Islam ya, jadi pasti ada Islam-Islamnya. Selanjutnya ada pengembangannya. Yang pertama, kreativitas bisa diarahkan pada pengemasan nilai-nilai agama agar lebih mudah dipahami dan menarik bagi generasi muda. Yang kedua, ada juga siswa dilatih untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolahnya dalam bentuk karya. Yang selanjutnya ada metode. Yang pertama yaitu proyek video dakwah, yang dimana siswa membuat video singkat
tentang pesan moral Al-Quran atau hadis dengan gaya bahasa remaja yang komunikatif. Yang kedua ada puisi atau poster Islam, yaitu di mana siswa mengekspresikan nilai-nilai akhlak mulia dalam bentuk seni kreatif. Yang selanjutnya ada collaboration, yang di mana kolaborasi ini memiliki pengertian yaitu kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, saling menghargai pendapat, dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Membahas tentang pengembangannya dari kolaborasi, yaitu pengembangannya melalui kerja kelompok. Siswa belajar bagaimana menyatukan perbedaan pendapat dan mempraktekkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, PAI menjadi ruang latihan untuk membangun sikap tolong-menolong, menghargai, dan bertanggung jawab. Lalu ada metodenya, yaitu yang pertama diskusi kelompok. Misalnya siswa dibagi kelompok untuk mendiskusikan makna surat Al-Hujurat tentang persaudaraan lalu mempresentasikannya hasilnya. Yang kedua, proyek sosial keagamaan. Misalnya kelompok siswa membuat program gerakan infak Jumat dan mengelola dana bersama. Lalu ada komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan pesan secara jelas, efektif, dan sesuai dengan etika Islam. Ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan cara mengembangkan komunikasi. Dalam mengembangkan komunikasi itu terdapat dua pendapat di sini, yaitu siswa perlu dilatih untuk berkomunikasi dengan santun, baik secara lisan maupun tulisan, dengan tetap menjaga adab Islami. Kemudian, jadi dalam mengembangkan komunikasi ini, siswa itu dilatih untuk tetap berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, dengan menjaga adab Islami. Kemudian komunikasi dalam pendidikan agama Islam ini juga bukan hanya sekedar keterampilan teknis, tapi juga sebagai sarana dakwah. Jadi dalam pendidikan agama Islam ini, pendidikan tidak hanya mengedepankan keterampilan teknis, tapi juga sebagai sarana dakwah. Kemudian ada beberapa metode yang dapat dikembangkan dalam berkomunikasi, yaitu diantaranya presentasi hasil kajian. Jadi siswa mempresentasikan analisis ayat atau hadis di depan kelas. Nah, itu juga dapat membantu siswa untuk belajar cara berkomunikasi. Kemudian ada yang kedua, proyek video dakwah. Jadi selain melatih kreativitas, proyek ini juga melatih kemampuan komunikasi dalam menyampaikan pesan Islami. Ya, jadi membuat video dakwah. Jadi selain melatih kreativitas, video dakwah ini juga melatih untuk kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan Islami. Kemudian ada latihan khutbah atau ceramah singkat. Ini juga membantu siswa untuk berlatih bagaimana menyampaikan materi agama dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami teman sebayanya. Baik, terakhir ada penutup. Kita simpulkan bahwa integrasi keterampilan forsi ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menjadikan pelajaran agama tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktek yang nyata dalam membekali siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan modern melalui berpikir kritis, berkreasi,
kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi. Siswa dapat juga menjadi pribadi yang muslim yang cerdas, kreatif, komunikatif, serta mampu bekerja sama dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu dia teman-teman pembahasan yang sudah kita kupas tuntas mengenai 4C dalam pendidikan agama Islam. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Ungzur makola walatanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.